Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abidedar Sultan. Saya dari kelas C, rekayasa nilai. NIM saya 210110120140176. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus value engineering tentang GDOT atau Georgia Department of Transportation I-20 eastbound dari I-285 ke CR5150 atau Panola Road, kolektor distributor system. Pertama terdapat deskripsi proyek. Ya, untuk yang pertama dari tujuan dari usulan proyek untuk menyediakan operasional dan peningkatan keselamatan sepanjang I-20 eastbound di sekitar Siman I-285 kira-kira dari Jalan Columbia ke I-20 atau Siman Jalan Panola di kota Dekalb. Proyek ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah operasional dari weaving di I-20 eastbound antara I-285 dan Jalan Wesley Keppel akibat dari memasuki lalu lintas I-285 dan keluar lalu lintas ke Jalan Wesley Keppel. Situasi ini diperparah dengan pengurangan 2 jalur dengan kapasitas besar di jalur keluar Jalan Wesley Keppel. Nah, untuk masalah lalu lintas tersebut mengakibatkan pengurangan kapasitas di area proyek. Untuk mengatasi masalah ini, sistem kolektor distributor atau CD sedang diusulkan di segmen ini yang akan merevisi titik akses jalan raya pada I-20 atau I-285 dan I-20 atau simpangan Jalan Wesley Keppel. Yang pertama, untuk value engineering metodologinya terdapat information phase, lalu analysis phase. Nah, untuk yang pertama di information phase-nya terdapat VE team diberikan pemahaman umum oleh GDOT meliputi konsep desain, pembuatan proyek, rancangan biaya proyek, dan principal project limitation atau batasan dan parameter keberhasilan proyek. Yang kedua, VE team mengembangkan cost model dari cost data yang disediakan. Lalu cost model dianalisis dengan hukum Pareto seperti mengidentifikasi elemen dan mengurutkan elemennya dari biaya tertinggi ke terendah. Kemudian yang kedua terdapat fase analisis. Nah, untuk V-team itu mendefinisikan, mengklasifikasi dan mengevaluasi fungsi dari proyek yang dianalisis dengan model fase diagram atau functional analysis sistem teknik untuk menetapkan tujuan dari proyek, dan juga dilakukan dengan mengulas pertanyaan dengan jawaban seperti kata kerja untuk menjawab apa yang dilakukan dan kata benda untuk sesuatu yang dapat diukur atau dipahami. Fungsi penting dari proyek yang diidentifikasi meliputi yang pertama project objective and goal, yaitu meningkatkan fungsi operasional dan project basic functions untuk mengurangi konflik, gangguan suara, dan mengalirkan air hujan. Ketiga adalah fase spekulasi. Nah, di sini brainstorming untuk menghasilkan ide untuk menemukan gagasan dalam pemecahkan masalah yang nantinya akan digunakan dalam tahap selanjutnya. Meliputi yang pertama memanfaatkan lebar jalan guna memperbesar lajur dari 11 menjadi 12 dan mengurangi biaya dinding peredam suara melalui alternatif jenis dinding, material, atau dengan mengurangi tinggi dinding atau panjang pemasangan. Kemudian mengulas tentang geometri lalu lintasnya pada desain efektif yang sudah dirancang untuk mengurangi gangguan di sepanjang jalan I-20. Selanjutnya terdapat fase evaluasi, yakni ide kreatif yang dihasilkan diolah untuk menentukan alternatif terbaik yang akan dipilih dengan tinjauan yang dilakukan berdasarkan parameter dan tujuan dari owner dan desain team member. 5. Terdapat fase development atau pengembangan tentang pembandingan kesimpulan studi alternatif yang memiliki nilai 4 atau 5 dengan pertimbangan risiko, biaya, dan batasan waktu. Kemudian terdapat fase rekomendasi yang VET mengulas alternatif dan menawarkan alternatif mana yang cocok dan sesuai dengan proyek dan meningkatkan tingkat kesuksesan proyek dan nilai pembangunan proyek. Kemudian ada fase presentasi, yakni presentasi yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan hasil studi kepada owners dan desainer tentang tujuan dari VE tersebut. Kemudian terdapat workshop participant dan project information. Nah, perbaikan ini termasuk penambahan jalur CD, pengubahan jalur utama, dan perbaikan jalan dari persimpangan I-20 atau I-285 ke persimpangan I-20 atau Panola Road untuk jarak total sekitar 4,5 mil. Dirancang untuk mengatasi kekurangan sistem di area proyek. Sistem CD akan membebaskan kapasitas jalan bebas hambatan yang saat ini tidak sepenuhnya digunakan karena adanya weaving dan akan mengatasi pergerakan kendaraan yang saling bertentangan dan kondisi lalu lintas stop and go untuk membuat kondisi perjalanan lebih aman.
Untuk proyek yang diusulkan yang menjadi proyek studi VE ini dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek untuk segmen I20 antara I285 dan Panolarot. Solusi sementara ini diidentifikasi oleh JDOT sebagai cara untuk memberikan peringatan operasional hingga proyek yang lebih besar yang diprogramkan pada I20 dapat diimplementasikan. Proyek ini dirancang sebagai proyek perbaikan sementara saja dengan umur desain sekitar 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jangka panjang, tetapi sumber pendanaan belum diamankan untuk implementasinya. Nah, berikutnya ada 4 persimpangan tak sebidang pada proyek. Yang pertama I20 di Columbia Drive. Nah, tidak ada perubahan yang direncanakan, lalu I20 dan I25, jalan dari I25 menuju ke I285 akan disesuaikan. I20 di Wesley Chapel Road, Lantai ke timur dan keluar akan disesuaikan. Lalu I20 di Jalan Panola, di Jalan menuju timur akan diluruskan kembali. Terdapat 2 persimpangan sebidang pada proyek, yakni yang pertama I20 Lantai ke timur di Wesley Chapel Road, yakni konstruksi jalan yang diusulkan akan disesuaikan dengan persimpangan yang ada. Dan jalur Lantai I20 ke arah timur di Jalan Panola, yakni konstruksi jalan yang diusulkan akan disesuaikan dengan persimpangan yang ada. Nah, di sini terdapat sketsa dari rencana I20 dan Wesley Chapel Road Interchange. Yang pertama yakni, yang kedua I20 dan Panola Road Interchange, dan yang ketiga I285 dan I20 Interchange. Kemudian di sini terdapat Pareto chart atau cost histogram, dan di sini didapat dari project CDOT ini itu construction totalnya dari cost estimate-nya yakni $64.876.940 yang terdiri dari project elemen seperti asphalt paving, traffic control, sound barriers walls, retaining walls, drainage, fuel price adjustment, dan lain-lain. Oke, di sini terdapat function analysis dan phase diagramnya, yang di sini merupakan terdapat beberapa poin seperti asphalt paving, traffic control, dan lain-lain, dan juga yang untuk absisnya itu merupakan besaran dari harga atau cost yang dia dihabiskan. Kemudian terdapat phase diagramnya. Nah, untuk analisis phase diagramnya itu dari kiri ke kanan itu menjawab atas pertanyaan how atau bagaimana, dan dari kanan ke kiri itu menjawab atas pertanyaan why atau mengapa. Kemudian terdapat evaluation. Nah, di sini ide kreatif yang dihasilkan diolah untuk menentukan alternatif terbaik yang akan dipilih, yang telah dilakukan tinjauan bersama owner dan design team member. Kemudian parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif yang dipilih cukup menguntungkan itu dapat dilakukan dalam tahap VE berikutnya, meliputi yang pertama mempercepat proses pelaksanaan, peningkatan nilai, implementasi dari alternatif, peningkatan usia proyek, menghemat biaya konstruksi, dan menghemat LCC. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut, VE team akan mengevaluasi kemudian menilai alternatif dari nilai 5 atau excellent hingga 1 atau poor. Kemudian tahap rekomendasi, yakni VE team mengulas alternatif dan menawarkan alternatif mana yang cocok dan sesuai dengan proyek, dan meningkatkan tingkat kesuksesan proyek serta nilai pembangunan proyek. Nah, yang pertama untuk hasil analisis VE-nya, yang pertama alternatif 1, desain awalnya bahu luar jalan dengan lebar 12, panjang jalur CD. Desain alternatifnya bahu luar jalan dirubah menjadi 10, sepanjang jalur CD. Keuntungannya mempersingkat waktu pelaksanaan konstruksi, menghemat biaya konstruksi, dan mengurangi ketebalan perkerasan. Untuk resikonya sendiri tidak ada. Nah, di sini dapat dilihat tentang tabel perhitungan biayanya dari desain awal hingga alternatif dan penghematannya. Kemudian di sini merupakan sketsa desainnya dari original design dan alternatif desainnya. Nah, kemudian alternatif 2, desain awalnya yakni melakukan pengupasan aspal 2 jalur di bawah lapisan beton, dan desain alternatifnya meniadakan pengupasan lapisan aspal. Keuntungannya ini menghemat biaya perkerasan jalan dan mempersingkat waktu pengerjaan. Untuk resikonya sendiri tidak ada. Di sini merupakan tabel perhitungan biayanya, dapat dilihat di tabel. Lalu
Kemudian alternatif ketiga, yakni desain awal konstruksi dari bahu luar jalan menggunakan kekerasan penuh dengan kemiringan 6%, dan desain alternatifnya itu berupa kemiringan menjadi 4%. Kemudian untuk keuntungannya sendiri, yakni mengurangi biaya pengupasan pada masa depan dan mengurangi biaya pelapisan pada masa depan. Untuk resikonya sendiri, yakni mungkin dapat mengaruhi aliran air drainase. Terdapat tabel perhitungan biayanya, dapat dilihat di tabel dari desain awal, alternatif hingga penghematan. Di sini alternatifnya yakni sebesar, bisa dilihat sebesar $0. Nah, di sini merupakan sketsanya. Kemudian untuk yang keempat, yakni alternatif 4. Ini yang pertama, desain awalnya menggunakan median berupa beton tipe 26 dari stasiun 65 sampai stasiun 135. Yang kedua, desain alternatif yang mengubah median beton menjadi kuartel dengan 2 wajah. Lalu keuntungannya menghemat biaya untuk material, mengurangi bagian median yang menonjol hingga pelebaran menjadi lebih mudah, mengurangi waktu pemasangan. Nah, untuk resikonya sendiri itu perlu direvisi untuk desain drainasenya dan meningkatkan biaya perbaikan. Nah, selanjutnya untuk tabel perhitungan biayanya itu dapat dilihat di tabel. Nah, untuk kemudian untuk sketsanya itu dapat dilihat. Yang pertama di original design untuk with constraint median barrier, dan alternative design with double sided guardrail type B. Untuk alternatif 5, yakni desain awalnya ini desain drainase menggunakan pipa beton. Untuk desain alternatifnya drainase menggunakan pipa metal, dan keuntungannya ini yang pertama mengurangi biaya drainase dan mengurangi biaya konstruksi. Untuk resikonya sendiri tidak ada. Untuk tabel perhitungan biayanya dapat dilihat di tabel. Lalu untuk sketsanya, yakni yang atas merupakan original desainnya, yang bawah merupakan alternatif desainnya. Yang atas itu reinforced construct pipe-nya, dan yang kedua itu corrugated metal pipe. Oke. Dan pada alternatif 6, yakni yang pertama desain awalnya, yakni dinding penahan tanah chip sesuai standar dengan JDOT. Untuk desain alternatifnya juga mengubah dinding penahan tanah chip menjadi MSE, tetapi desain geometrinya tetap. Untuk keuntungannya sendiri, yakni menghemat biaya, mengurangi waktu pekerjaan, desain standar JDOT sudah tersedia, meningkatkan estetika, dan dalam koridor jalan ini sudah ada dinding MSE yang dimanfaatkan. Untuk resikonya sendiri tidak ada. Tabel perhitungan biayanya dapat dilihat di sini. Dari sketsa gambarnya, dari current desainnya untuk typical cross section with chip walls, dan alternatif desainnya typical cross section with MSA wall. Kemudian alternatif 7, desain awalnya menggunakan DPT CIP, tapi persyaratan harus ada dinding peredam suara di kedua koridor jalan. Desain alternatifnya itu implementasi teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi bagian tanah yang lebih curam daripada menggunakan DPT CIP. Alternatif ini dapat tetap mempertahankan desain geometri jalan. Untuk keuntungan sendiri, yakni yang pertama pengurangan waktu pekerjaan pastinya dan menjaga lingkungan. Kemudian untuk resikonya tidak ada. Nah, di sini terdapat tabel perhitungan biayanya. Ini contoh dari constraint wall mounted sound barrier yang terdiri dari dinding peredam suaranya. Contoh dari gambarnya. Oke, kemudian alternatif 8, desain awal ini dinding penahan tanah CIP sesuai dengan standar JDOT atau Georgia Department of Transportation. Dan desain alternatifnya mengubah dinding penahan tanah chip menjadi turap, tetapi desain geometrinya tetap. Keuntungan dari alternatif tersebut ini menghemat biaya, mengurangi waktu pekerjaan, dan turap mempunyai nilai setelah masa pakai. Untuk resikonya sendiri tidak ada. Di sini terdapat tabel perhitungan biayanya dapat dilihat
di tabel. Nah, untuk current desainnya itu typical cross section with chip walls. Nah, untuk alternatif desainnya typical cross section with sheet pile wall. Oke, kemudian alternatif 9. Desain awalnya memasang dinding penahan suara di sepanjang jalan. Untuk alternatifnya menunda pemasangan dinding penahan suara sampai rekonstruksi ulang jalan. Keuntungannya mengurangi semua nilai dan resikonya tidak ada. Untuk tabel perhitungan biaya dapat dilihat sebagai berikut di tabel. Nah, kemudian dari alternatif-alternatif yang ditawarkan terhadap proyek tersebut terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 ide alternatif yang tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, 9 gagasan alternatif dipilih untuk selanjutnya dipertimbangkan. Nah, dari gagasan alternatif ini dapat ditemukan dalam bentuk formulir di bagian hasil studi. Ringkasan alternatif berikut ini disertai dengan dokumentasi alternatif yang dapat dikembangkan, yang dapat memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk sepenuhnya mengevaluasi kelebihan masing-masing alternatif yang diberikan. Di sini hasil dari studi VE-nya. Untuk deskripsinya yang pertama aspal beton itu dengan kode AC1, AC2, dan AC3. Yang AC1 itu menggunakan bahu luar dengan panjang 10 untuk jalur CD, penghematan biayanya sebesar $150.938, dan juga untuk AC2 juga berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan. Itu penghematan biayanya sebesar $1.219.988, dan yang AC3 memanfaatkan pemiringan silang 4% di bahu luar dengan garis singgung dengan penghematan biaya sebesar $144.973. Kemudian untuk miscellaneous atau MS, yaitu yang pertama MS3, yaitu menggunakan guard line 2 sisi untuk memisahkan CD line. Untuk penghematan biayanya sebesar $1.093.397, dan MS4 yaitu menggunakan pipa besi ulir untuk drainase di channel jalan. Itu penghematan biayanya sebesar $74.360. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya mohon maaf apabila pada presentasi yang saya bawakan terdapat banyak kekurangan. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.